Menarik sekali, Pak Peter sampaikan, beli tanah bisa, masa beli bibit yang bagus? Betul. Nggak bisa, jadi nggak masuk akal ya. Tapi Bapak dan Ibu, langkah pertama pastikan bibit yang dibeli, yang ditanam adalah bersertifikat atau terjamin. Semangat pagi sahabat tani di Nagro Indonesia. Sore hari ini saya dengan Bapak Insinyur Victor AKP. Beliau adalah pakar di bidang tanaman sawit. Hari ini adakan diskusi singkat untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua, khususnya pemilik sawit. Bagaimana caranya hasil panen sawit kita bisa jauh lebih meningkat. Karena kita tahu sekarang ini sawit harganya luar biasa. Bahkan kita tahu sendiri apa program pemerintah kita untuk memanfaatkan tanaman sawit untuk keperluan rumah tangga, industri, bahkan juga untuk biodiesel. Jadi semakin hari ke depan potensi sawit semakin sangat menguntungkan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah kebetulan punya lahan sawit luas, ini layak sekali bersyukur ya. Selalu bisa dapat uang sekarang ini ya, yang melimpah, untung yang melimpah ya. Nah, tapi bagi Bapak dan Ibu juga yang lahannya mungkin tidak luas ya, tidak seluas teman-teman kita yang lain, jangan juga kecil hati, karena kita akan mendampingi Bapak dan Ibu walaupun lahannya sempit tapi hasilnya sama dengan lahan sawit teman yang lain yang luas. Sebagai contoh misalnya sawit hanya 2 hektar tapi hasilnya sama dengan punya teman yang 5 hektar gitu ya, atau mungkin hanya 5 hektar tapi sama dengan punya teman yang lain yang punya 10 hektar gitu. Nah, gimana caranya membuat hasil panen sawit meningkat walaupun hanya sempit apalagi luas? Nah, kita langsung bisa menerima manfaat informasi yang luar biasa dari pakarnya langsung, Bapak Insinyur Victor AKP. Nah, kenapa saya sampaikan pakar ya? Beliau ini adalah 25 tahun bergelut dalam dunia sawit, bekerja di pusat pelatihan swasta nasional sebagai manajer kebun. Beliau dituntut selama bekerja untuk bisa membuat hasil panen sawit sesuai dengan target perusahaan, dan beliau berhasil di bidang itu dan pengalamannya luas. Dan beliau akan berbagi informasi itu kepada kita, bagaimana cara bisa membuat tanaman sawit menjadi panen berlimpah. Ya, kita langsung saja dengan Pak Victor. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Oke, semangat pagi rekan di Nagro Indonesia. Senang bertemu dengan Bapak Ibu petani sawit. Pengalaman saya selama 25 tahun bergabung di perusahaan nasional baik besar maupun kecil, tentu ada kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa sharing informasi dan pengalaman kepada teman-teman dan Bapak Ibu petani sawit Indonesia yang berbahagia saat ini, terutama harga sawit yang sudah ya harga-harga yang belum pernah mungkin dari sejarah tanam sawit selama ini, bisa 3.000-an lebih, bahkan mendekati 4.000. Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa kita memiliki sawit itu mungkin berluasan kita berbeda-beda. Ada yang 1-2 hektar, 5 atau 10, 50, bahkan ada ratusan hektar ada. Tapi sadar Ibu, Bapak, bahwa kita berinvestasi di sawit itu bukan di tanahnya. Ingat, kita berinvestasi di sawit itu di batang kelapa sawit itu, karena batang sawit itulah yang memberikan buah atau tandan buah segar, TBS, atau kalau ada bahasa perusahaan yang dalam negeri FFB, fresh fruit buns, yang keluar dari batang sawit itu. Untuk apa kita punya lahan yang cukup luas tetapi sawit kita tidak berproduksi maksimal? Nah, tolak ukur pertama untuk itu semua sebelum kita mulai dengan yang lain-lain adalah bagaimana pemilihan bibit yang baik dan berkualitas. Bibit yang baik dan berkualitas, Bapak Ibu, kita tidak bicara ciri-ciri dan apa, tapi kita bicara asalnya, asal bibit tersebut, yaitu dari perusahaan yang merilis atau mengeluarkan, memang spesial dia memproduksi bibit yang berkualitas. Ya, secara garis besar kita bisa tunjuk seperti PPKS, Pusat Perkebunan Kelapa Sawit, yang ada di Marihab, yang dimiliki oleh PTB. Ada juga PT London Sumatera dan PT Sopin Indonesia, dan ada lagi beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa
harus bibit yang berkualitas Bapak Ibu. Bibit yang berkualitas dan bersertifikat itu bibit yang jelas tetuahnya atau turunannya, dia punya bapak siapa, punya ibu siapa, turunannya siapa, itu jelas. Dan pertama, yang kedua, jelas rekam produksinya, karena beliau, teman-teman perusahaan-perusahaan sebelum mengeluarkan bibit tersebut ke pasaran yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan swasta dan juga teman ibu-ibu dan telah menanam selama ini, itu telah mengalami apa yang namanya dengan masa-masa percobaan, masa-masa penanaman yang mereka tanam sendiri, dan telah melalui beberapa periode penanaman, sehingga mereka katakan bahwa produksi ini bisa sekian ton pada umur sekian, bisa sekian ton pada umur sekian ton, dan terutama bicara kita dengan rendemen minyak yang dihasilkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan kita terpengaruh dengan iming-iming harga-harga bibit yang agak miring, hanya selisih sekian ribu atau sekian puluh ribu per batang, tidak mau mengambil bibit yang bersertifikat, mengambil bibit dari teman-teman yang kurang bertanggung jawab. Padahal Bapak Ibu, kita tahu bahwa kelapa sawit ini satu siklus atau dari nanam sampai dia harus kita ganti itu bisa 25 tahun minimal. 25 tahun. Artinya apa? Selama 25 tahun kalau kita tidak tahu bibit kita dari mana asal perusahaannya, kita beli bibit yang tidak tahu dari mana tetuahnya, kita tidak tahu bagaimana rekam produksinya sampai di mana. Tapi kalau kita bicara bibit yang boleh tentu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang resmi, dan itu sudah banyak beredar. Bapak Ibu pun pasti mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, seperti tadi Bapak dari Dinago mengatakan bahwa bibit tentu menghasilkan. Kita bandingkan dengan petani-petani sawit yang mungkin Bapak tahu di rekan kita yang di Malaysia. Kenapa mereka punya produktivitas yang lebih baik dari kita? Tanah kita sama-sama subur, Pak. Dengan Malaysia sama-sama di daerah Khatulistiwa yang sangat layak untuk kita tanam kelapa sawit. Kenapa mereka lebih tinggi? Titik awalnya adalah bibit. Saya mengetahuinya dari tahun 90-an, Bu. Saya sudah gabung Bapak Ibu di perusahaan perkebunan. Mereka di sana cukup ketat apa yang namanya untuk merilis, memberikan bibit atau menjual bibit kepada petani-petani yang mereka ada di Malaysia. Hasilnya apa? Produktivitas tanaman mereka masih di atas kita dengan luas yang sangat besar tadi. Kembali tadi dia dikatakan dari Bapak dari Dinago bahwa untuk apa kita sekarang mengejar luasan, tetapi bibit yang kita tanam, sawit yang kita tanam tidak jelas asal bibitnya dari mana. Bapak Ibu, kita tidak usah terfokus kepada harga yang agak miring, berinvestasi di bibit. Kita tahu Bapak Ibu beli lahan cukup mahal pun Bapak sanggup. Kenapa kita tidak bisa beli bibit yang berkualitas dengan harga yang baik, dengan harga yang standar? Bapak Ibu bisa browsing juga soal harga dimanapun, itu jelas terpampang sekarang ini, gampang kita mengetahuinya. Dan Bapak Ibu juga tidak terlalu susah juga, Bu, untuk regulasinya, Pak, untuk mendapatkan bibit yang berkualitas tersebut. Banyak perusahaan yang sudah welcome, mempermudah regulasinya untuk mendapatkan ataupun menjual bibit yang mereka produksi. Tidak terlalu ribet sekarang usahanya, Bapak bisa langsung kepada produsennya, alamatnya lengkap, segala macam, membantu untuk menyebarkan bibit-bibit yang berkualitas. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa bibit yang berkualitas tentu banyak efeknya kepada kita. Apalagi zaman saat ini, PKS, ya PKS namanya pabrik kelapa sawit, palm oil mill dalam bahasa Pak POM, tentu mengharapkan bahan produksi mereka, bahan baku mereka memiliki rendaman minyak yang baik atau oil extraction rate-nya yang baik. Artinya apa? Rendaman yang diharapkan antara 24-25% itu hanya diproduksi oleh benih yang bersertifikat dan bergaransi. Tidak bisa Bapak Ibu apapun taruhannya kita bisa menjamin bahwa bibit yang tidak mengalir dari benih yang berkualitas menghasilkan rendaman yang baik. Bapak Ibu, kami juga punya pengalaman bahwa PKS pun ke depan ini ataupun sudah juga dari Bapak Ibu menseleksi
atau mensortasi, menggrading TBS-TBS yang tidak memiliki rendaman minyak yang mereka harapkan. Tentu akan ada namanya kan penyesuaian harga rupiah per kilo. Tentu ini akan berpengaruh kepada income Bapak Ibu ke depan ini. Pasti itu sudah ada mungkin. Dan saya yakin, karena saya sudah bergabung di beberapa perusahaan, saya yakin bahwa grading, sortasi yang dilakukan itu untuk menaikkan rendaman minyak mereka. Tentu TBS yang tidak dihasilkan dari bibit berkualitas memiliki rendaman yang rendah dibandingkan dari TBS yang dihasilkan oleh bibit yang bergaransi dan bersertifikat yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan resmi di negara Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menggantungkan harapan kita, mengelola kebun kita di atas tanah kita, ditanam bibit atau kelapa sawit yang kita tidak jelas asalnya dari mana. Ingat Bu, Bapak, bahwa kita menanam kelapa sawit satu periode itu minimal, seminimal-minimalnya, mulai dari tanam sampai kita harus tumbang lagi untuk kita ganti lagi 25 tahun. Ingat, 25 tahun. Hal itu sangat panjang Bapak Ibu. Kita bisa mungkin menanam cabai atau tomat itu yang 3 bulan Pak. Kita tahu produksinya jelek, kita bisa ganti. Tapi kalau kita sudah tanam sawit Pak, itu untuk Bapak Ibu 25 tahun. Alangkah kita tidak bijaknya apalagi kita menanam bibit yang tidak kita tahu jelas di mana asal usulnya. Salah satu itu dulu Pak, itu apa? Masalah kultur teknis, perawatan, penanganan, pengelolaan kebun yang baik mungkin kita akan kembangkan nanti ke depan ini sehingga Bapak Ibu bisa menjadi teman diskusi yang baik. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Victor. Ya, jadi hari ini dalam video singkat ini kita hanya membahas mengenai pentingnya memilih bibit yang unggul, yang tepat. Jadi jangan gara-gara menghemat berapa puluh ribu saja di awal berbatang, tapi selama 25 tahun banyak merugi. Benar ya, tadi menarik sekali Pak Victor sampaikan, beli tanah bisa, masa beli bibit yang bagus nggak bisa. Jadi nggak masuk akal ya. Tapi Bapak dan Ibu, langkah pertama pastikan bibit yang dibeli, yang ditanam adalah bersertifikat atau terjamin. Nah, tadi Pak Victor juga sampaikan ke saya, apa manfaatnya kalau bibit itu adalah bibit unggul. Nah, sama seperti Bapak dan Ibu bangun gedung yang besar dan tinggi, kalau pondasinya rapuh atau tidak bagus, makanya bangunannya teruntuh. Nah, dengan demikian, bibit yang bagus adalah pondasi. Jadi kalau pondasinya udah bagus, bibitnya bagus, dirawat dengan bagus, hasilnya bisa menjadi luar biasa. Nah, tadi informasi dari Pak Victor kami bincang-bincang sebelum ini, kalau bibit unggul itu bisa potensinya per hektar per tahun rata-rata 25 bahkan sampai 30 ton. TBS per hektar per tahun. Itu dia, luar biasa ya. Sementara bibit biasa-biasa itu jauh sekali di bawah angka tersebut. Berapa banyak rugi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tapi belum lagi rendaman minyaknya. Betul, iya. Belum lagi rendaman minyaknya, apalagi katanya ke depan akan diseleksi ya. Di pabrik akan menseleksi buah-buah yang masuk. Ya, dan mereka akan terima, tapi harga akan mereka koreksi. Nah, jadi sangat sayang sekali ya kalau di awal tanam bibit tidak dipilih yang terbaik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, tips yang pertama untuk kita bisa panen sawit lebih baik. Namun bagaimana kalau sudah terlanjur tanam? Ada yang mungkin sudah terlanjur tanam 1 tahun, 2 tahun sebelum produksi ya. Saran Pak Victor kemarin saya diskusi, sharing-sharing, dia bilang bongkar aja Pak daripada 25 tahun rugi. Nah, tapi kalau yang sudah kebetulan berproduksi, yang udah 5 tahun, 6 tahun ke atas, ya apa boleh buat ya, sudah terlanjur ya tetap dirawat. Dan gimana caranya merawat, memelihara, memupuk sawit tersebut supaya hasilnya juga bisa lebih baik. Silakan Bapak dan Ibu ikuti tips-tips ataupun teknik-teknik tanaman budidaya sawit di video kami berikutnya. Semangat pagi semuanya, semangat pagi Pak Victor, terima kasih.